Meskipun hanya beberapa saat di negara tersebut, sehingga beliau menguasai 47 bahasa. Di antara guru-guru beliau di Hadramaut adalah Qalbi Raus Al-Habib Abdullah bin Syekh Mahir, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Saleh berkata, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Syahab Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Sauda, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Suhaib, dan yang lainnya. Dan beberapa ulama Azhar Mesir dan mufassirin, muhaddithin sampai sufi, dan beberapa gurunya di Maghrib, Maroko, juga di Jawa, di antaranya Al-Alamah Syakir bin Samaun bin Indramayu, dan semua mendapat ijazah yang sempurna dan lengkap. Beliau tidak hanya mahir dalam ilmu agama, tetapi beliau juga diberi kemahiran oleh Allah ilmu obat-obatan, kesehatan medis. Dan beliau juga orang yang administratif diberi. Setelah singgah di beberapa negara, beliau singgah dan berdakwah di Shanghai untuk menapakila seluruh beliau, di antaranya Al-Imam Yahya. Kemudian beliau kembali ke Palimanan, meskipun pada saat itu Habib Toha berada di Keraton Yogyakarta. Setelah tinggal 1-2 tahun di Palimanan, beliau diminta untuk menyusul ke Keraton Yogyakarta tahun 1242 Hijriah. Beliau akhirnya diamanahi menjadi panu semacam camat di pemerintahan dan camat abdi dalam di Kapenawan Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1244 Hijriah, beliau diperintahkan kembali ke daerah Karanganyar Indramayu dan menjabat sebagai Wodono. Pada saat itu di Indramayu sedang terjadi wabah penyakit pes karena merajalelanya tikus, yang kemudian diikuti dengan kekurangan pangan karena gagal panen. Untuk memenuhi ketersediaan pangan pada masyarakat, beliau membagi-bagikan beras yang dibawa dari Keraton Yogyakarta dan lumbung-lumbung padi milik orang tua dan leluhur beliau. Dengan karomah beliau, wabah pes yang diakibatkan oleh tikus tadi dapat tertanggulangi. Beliau mengatur ulang tata kelola pengairan, membangun beberapa bendungan, dan mengatur sistem tanaman padi secara serentak untuk menanggulangi hama tikus. Hingga akhirnya Indramayu saat itu kembali menjadi lumbung padi di daerah Jawa Barat. Selain sebagai Wodono, beliau juga membawahi pasukan penting. Dengan strategi perangnya, pasukan Belanda dan Portugis yang akan masuk tanah Jawa sebagai pintu masuk menuju Keraton Yogyakarta bisa diatasi. Dalam bidang agama, beliau mendirikan pondok pesantren di Sintang Laut. Beliau juga berhasil mendamaikan perselisihan para kiai di daerah Indramayu dan sekitarnya, yang secara tidak sadar menjadi alat Belanda untuk memecah belah Indramayu, termasuk diantaranya Kiai Haji Ardi Selat, yang akhirnya menjadi salah satu kiai kepercayaan beliau untuk menjaga ketentraman di Sintang Laut. Akhirnya, pondok Kiai Haji Ardi Selat dijadikan salah satu benteng pertahanan dengan memperluas masjid peninggalan Kiai Haji Ardi Selat. Santri-santri beliau banyak yang menjadi tokoh dan alim di zamannya. Di antaranya adalah Kiai Muqayyid yang dibebaskan beliau di saat ditahan Belanda. Kemudian santri yang lain adalah Kiai Soleh bin Dagr, Kiai Abdul Jamil Lunter, Kiai Asy'ari Sintang Laut, Kiai Tubagus Syamsuddin Banten, dan mayoritas kiai-kiai sepuh Cirebon mengambil ilmu dari Al-Habib Umar bin Toha. Karena keluasan ilmunya dan kebijaksanaannya, kepemimpinannya dan kedermawanannya, beliau berhasil membawa Indramayu menjadi daerah yang damai, tentram, dan sejahtera. Akhirnya beliau Sayyid Umar bin Toha bergelar imamnya daripada ulama dan para aulia yang mendapat gelar kutubnya, ahli ilmu, kutbil gaus, serta gaus di zamannya, yang membidangi berbagai macam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1254, beliau dipanggil ke Keraton Yogyakarta dan diberi tugas menumpas gangguan kelompok liar di daerah Magelang bersama paman beliau yaitu Habib Umar bin Hasan bin Yahya, yang saat itu menjabat sebagai perwira menengah di Kesultanan Yogyakarta. Kelompok liar itu merupakan sisa-sisa pemberontakan yang ada sejak kakek beliau, Habib Hasan bin Yahya,
Setelah beliau menyelesaikan tugas di Babelan ini dengan baik, beliau kembali ke Keraton Yogyakarta dan tinggal di dalam Surakarta untuk memperkuat dasar-dasar thariqah di kalangan penjuru dan kaji selisih di Keraton Yogyakarta. Dalam pengajaran tersebut, beliau didampingi paman beliau Habib Umar bin Hasan bin Yahya yang wafat dan dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. Pada saat tinggal di dalam Surakarta, istri beliau Raden Ayu, Ratu Marinah, yang merupakan putri dari Kiai Hasan Kusi bin Sultan Muhammad Wahid bin Zainal Ashikin II bin Muhammad Zainal Ashikin I Banten, yang merupakan keturunan Maulana Sultan Hasanuddin bin Kanjeng Sunan Gunung Jati, melahirkan dua orang putra. Yang pertama Habib Hashim dilahirkan di Karanganyar Indramayu, yang kedua lahir di Yogyakarta dan meninggal masih muda. Setelah tinggal selama 2-3 tahun di dalam Surakarta, beliau kemudian tinggal di Indramayu. Selain di Indramayu, beliau juga melakukan dakwah dan perjuangan di berbagai daerah, di antaranya Kalimantan. Beliau mendirikan pondok sampai di sana. Di India, beliau bersama Habib Abdul Rahman Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Hamid bin Syekh bin Abu Bakar, dan Al-Habib Ibrahim Ma'bud, putra Kiai Tumanggung Sam Parwati, Garwasir dari Hamengkubuwono, dan mendirikan masjid diberi nama Nur Langit. Pulau Manipa di Maluku membangun beberapa masjid. Pulau Serang dan sekitarnya yang keseluruhannya membangun sekitar 40 masjid. Jasa-jasa beliau dalam peristiwa yang terkenal dengan Macanan, yaitu ketika banyak para ulama, kiai habaib yang ditawan oleh Belanda di Pekalongan, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Abbas Pekalongan menulis surat kepada Al-Habib Umar bin Indramayu untuk memohon pertolongan. Maka Al-Habib Umar bergegas pergi menggunakan kereta api ke Pekalongan. Beliau menyewa satu gerbong kereta api. Ketika beliau berangkat, para penumpang dan tentara menjaga di stasiun Brigade ketakutan melihat Habib Umar datang menunggangi kuda gagak dan dikawal oleh 3 singa dan 1 harimau bernama si Mandu. Belanda yang mengetahui akan kedatangan Al-Habib Umar segera mempersiapkan pasukannya untuk menghalangi kepergian dan perjalanan Al-Habib Umar. Setiap stasiun yang dilewati mendapatkan penjagaan yang sangat ketat oleh Belanda, tetapi semua nyalinya menjadi ciut ketika melihat Habib Umar yang gagah membawa kuda dan dikawal oleh 3 ekor harimau. Karena seringnya dikawal singa yang mempunyai pendirian, sifat dan sikap yang sangat kuat, itulah Al-Habib Umar bin Thaha bin Yahya dikenal dengan Al-Habib Umar Asadullah atau singanya Allah. Ketiga singa itu diperoleh beliau di daerah Afrika saat perjalanan pulang dari Maghribi atau Maroko. Keluarganya As-Sayyid Umar bin Thaha bin Hasan bin Thaha bin Muhammad Al-Qadhi bin Thaha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Imam Yahya Ba'alawi berperawakan sedang, hidungnya mancung, rambutnya sepundak, tampak seperti bule. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah, kelebihan dari Allah di antaranya 3. Ketampanan beliau, termasuk orang yang sangat tampan di zamannya. Beliau orang yang paling alim di zamannya, alamatul dunia, dan beliau orang yang kaya di zamannya seperti Imam Asy-Syadzili rahimahullah. Sehingga daerah tempat tinggalnya pun disebut sebagai daerah gedong atau gedongan, yang bisa diartikan dengan kaum bangsawan dan dermawan, pemurah, baik hati, berwawasan luas dan bijaksana. Selain Raden Ayu Ratu Marinah, istri beliau ada yang berasal dari Belanda, putri Gubernur Jenderal Belanda, dan juga ada dari kalangan syarifah yaitu Habibah Zainab binti Muhammad bin Ali bin Yahya. Dari jalur ayah beliau yaitu Habib Thaha bin Hasan bin Yahya, beliau Habib Umar bersaudara saudara laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Imam Abdullah, Imam Masjidil Haram wafat di Madinah. Kemudian Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Al-Imam Muhammad, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Al-Imam Ahmad, ulama Malaysia, wafat di Singapura. Kemudian Al-Masdud Al-Mahbub Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Syekh Indramayu,
Al-Imam Al-Kabir Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Hashim, ulama Haramain wafat di Madinah. Al-Habib Al-Majdud Al-Muhib ila hadratil Habib Al-Mahbub Sayyid Al-Sharif Al-Habib Salim, tinggal di Semarang, berkhulwat selama 40 tahun, wafat di Sindang Laut Cirebon. Sayyidah Imam Al-Alimah Syarifah Ashiyah Cipeja Cirebon. Istri keempat beliau, putri dari dinasti Shanghai, tidak memiliki keturunan. Setelah salah satu istri dia wafat, beliau menikah kembali yang kelima dengan Kanjeng Ratu Marinah bin Hasan Tutsi dan mendapatkan 2 putra, Al-Habib Hashim, makam Sepuro, Kalongan, kemudian Al-Habib Toha Indramayu, makam beliau di kaki makam Habib Umar Indramayu. Habib Umar pertama kali menikah dengan seorang wanita bernama Yuliana, yang kemudian berganti nama menjadi Maria, seorang putri dari Gubernur Jakarta, Batavia saat itu, sebagai sebab dari peristiwa Kerawang, sehingga beliau tutup dan masuk Islam. Dari pernikahan dengan Maria melahirkan seorang putri, yaitu Syarifah Nur, yang kemudian dinikahkan dengan Sayyid Ahmad bin Ali bin Sufyan. Setelah beberapa tahun, Al-Habib Umar pindah ke Palimanan, tempat kelahiran beliau, dan menikah dengan Syarifah Zainah binti Muhammad bin Ali bin Yahya Jatiwangi. Dari pernikahan kedua melahirkan 3 putra dan 1 putri yang pertama, yaitu Habib Abdullah bin Umar yang meninggal pada tahun 1935. Sayyidil Aqid An-Naqi yang sangat mahir dalam ilmu sanad wal isnad dan ahli sejarah di zamannya. Sayyid Ahmad, orang yang sangat dermawan dan membantu tempat ibadah di daerah yang memerlukannya. Masa beliau hidup sering berpindah-pindah. Syarifah Zainab, seorang waliyah yang sangat allamah. Beliau menjadi istri dari Al-Habib Muhammad bin Yusuf Al-Habsyi, keramat Surabaya yang terkenal dengan Ampel Kubah. Istri Al-Habib Umar yang ketiga, yaitu Raden Ayu dari Keraton Kasepuan Cirebon, mempunyai 4 orang putra, yaitu Syarif Hussein meninggal masih jejaka, Fatimah meninggal masih muda, Syarifah meninggal masih muda, dan Zahra pun meninggal masih dalam keadaan muda. Istri Al-Habib Umar yang keempat merupakan putri dinasti Shanghai, tidak mempunyai keturunan, bagaimana disebutkan di awal. Setelah istri beliau yang keempat meninggal, beliau menikah kembali dengan Kanjeng Ratu Marinah binti Hasan Tutsi dan mendapatkan 2 putra, Al-Allamah Al-Habib Hashim, Al-Allamah Bukhari. Itulah sebagian marahim dari beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan keberkahannya. Tidak bilang dari majelis ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan menjadi bekal kita bertemu dengan orang-orang baik di alam mahsyar. Ala hadhihi ya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.